Halo semua, ketemu lagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian. Ini untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita sudah ambil kartunya untuk hari ini. Ini masih tentang informasi, tentang pertukaran informasi, pemahaman terhadap realita baru, dan sepertinya ini mengandung informasi tentang bagaimana kita mengakar pada satu kelompok yang besar. Kelompok besar itu bisa diartikan dalam keluarga besar kita, ya, rootnya mengakar, bisa juga dalam bentuk negara atau kebangsaan atau suku bangsa. Saya melihatnya itu. Dan karena ini ada fungsi waktu dengan gambar bulan, dan sebenarnya ini tidak hanya fungsi waktu tetapi bagaimana kita bisa berproses, ya, berproses, karena waktu itu adalah berproses, berkembang, dan menjadi lebih paham dengan situasinya. Karena bulan itu sebenarnya di setiap fase hari, jadi misalnya ketika dia bulan baru, bulan yang sabit, atau bulan yang setengah, bulan yang sebagian besar, kemudian purnama, kembali lagi dari yang besar, kemudian setengah, kemudian sabit, kembali menjadi. Itu adalah satu proses yang kita harus lalui. Bagaimana kalau kita menginginkan, katakanlah seorang bayi yang baru dikandung oleh ibunya, itu memang dia harus melewati masa beberapa kali bulan purnama, katakanlah. Itu tentu saja ada apa ya, teknis, istilah teknisnya, tetapi yang ingin disampaikan adalah untuk kita bisa memastikan bahwa rencana itu matang, ya, tadi kita gambarkan dengan bayi yang akan lahir, maka ini tetap harus melampaui proses yang panjang. Kalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga besar tersebut, kita harus orang yang dilahirkan dari keluarga tersebut, atau orang yang datang kemudian tetapi kemudian membuat satu ikatan di mana dia mengambil ciri-ciri dari keluarga tersebut menjadi bagian dari cirinya dia, dan meleburkan apa ciri keluarga dia yang sebelumnya menjadi satu di dalam keluarga tersebut. Dan di sini kita lihat ini adalah seperti seremoninya. Itu yang kita lihat dari gambar ini, ya. Ambil jika resonate. Kemudian di sini ada satu kartu, cut your cords, ya, potong talinya. Talinya tentu adalah tali yang mengikat kita. Ask Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive patterns. Jadi ini adalah seperti borgol, ya, ikatan yang membuat kita tidak bisa bergerak. Dan ini ikatan itu datangnya dari rasa takut, yang datang juga dari hubungan di masa lalu, yang itu sekarang sudah bisa kita lepaskan ikatan yang membuat kita takut tadi, karena ternyata hal tersebut punya efek merusak pada kita, dan saat ini adalah ketika kita dibantu untuk melepaskan dari ikatan yang membuat kita sakit tersebut, apapun itu. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian 3 kartu berikutnya, kalau kita lihat di sini, pertama listen, dengarkan. Dengarkan ini, quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Ya, jadi kita dibantu. Jangan takut. Jadi fear-nya tadi, ketakutannya itu seperti menguasai kita, dan di sini gambarnya meminta kita tenang. Tenangkan pikiranmu, dan jangan biarkan pikiranmu itu bergejolak seperti air mendidih, sepertinya itu. Dinginkan, karena kita tahu bahwa sebenarnya ada yang membantu. Stay in a quiet, receptive state without worrying about exact nature of your desires manifestation. Jadi bagaimana memanifestasikannya, tentang apa yang kau inginkan, itu caranya kayaknya bukan ada di pundakmu saat ini, ya. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you. Listen.
dengarkan. Dan barangkali informasi itu juga sebenarnya sudah ada di kepala kita, tapi kalau kita kalut, kita mendidih, ya, kita tidak mendengarkan suara kecil yang sebenarnya memberi jalan keluar. Cupid. Kalau Cupid dengan gambarnya yang cinta ini, kita sudah tahu biasanya we send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Jadi cintanya adalah untuk kehidupan itu sendiri. Ya, your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this awakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of these glorious aspects. Iya, ini adalah tentang kartu cinta. Let's see, go for it. Your prayers and positive expectation have been heard and answered. We've been working with you on this situation since its genesis. Pada dari awal juga sebenarnya sudah membantu, bahwa dibantunya itu juga membiarkan kita melewati satu situasi sukar, tapi sebenarnya itu adalah proses tadi gambar bulan di dalam Lenormand, proses sampai kita bisa masuk di dalam satu keluarga besar tersebut, like-minded people-nya. Saya pikir itu yang utama dari kartu-kartunya. Kalau dari bulannya sendiri masih di Scorpio, ini juga adalah tentang hubungan yang sangat mendalam, intimate di hati, ya, tentang emosi yang terdalam, emosi yang membuat kita berani membuka hati, ya, let ourselves be vulnerable, ya, membuatkan diri kita itu, karena yang namanya cinta yang mendalam itu kan namanya juga mendalam, bukan cinta yang di level yang atas, yang di kulit, ya, di permukaan. Maka memang kita membiarkan emosi terdalam itu bisa diakses, dan bahwasanya kalau kita sudah membuka tersebut, kita menjadi rentan untuk sakit hati, ya. Makanya kita biasanya cenderung untuk menutup, tetapi pada saat ini kita seperti membiarkan diri kita untuk terbuka dalam hal emosi mendalam, karena itu adalah bagian dari cinta kita yang ada di dalam hati dan menginginkan satu jawaban. Ini sextile dengan Pluto dan Saturnus. Yang jelas Scorpio itu juga pengaturnya adalah Pluto dan Mars. Jadi memang ini adalah ketika memang emosi terdalam, mungkin juga rahasia di sini dimungkinkan untuk keluar, bukan secara paksa, tetapi ketika kita membuka dan memahami bahwa rahasia itu hanya akan menjadi racun kalau kita tidak menyikapinya dengan mengatakan pada orang-orang yang bersangkutan. Ya, memang begitu. Dan ini kan ada kaitannya masih energi dari kemarin, Venus yang oposisi dengan Jupiter. Di sini ada energi tension maskulin feminin seperti kompetisi, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar, bahwa kompetisi itu datangnya dari diri kita ke diri kita sendiri. Dan kalau kita lihat di sini yang lebih detail, ya, di sini ada Yod yang menghubungkan antara bulan, North Node dan tiga simbol di Aries ini, Aries, Aries, dan Lilith. Itu adalah energi yang sangat harsh, keras, ya, dan dia quincunx dengan bulan yang ada di Scorpio, dan mungkin di dalam Scorpio, karena Scorpio kan pengaturnya juga Mars. Jadi sebenarnya ketika energinya memang tidak mudah, tetapi ini seperti difasilitasi untuk muncul ke atas, ya, dan somehow ini membuat kita lebih berani mengarah kepada apa yang benar-benar kita inginkan, karena dia quincunx dengan North Node. Dan kalau kita lihat di sini memang dari kemarin kan masih sama, Mars, Aries, dan Lilith masih oposisi Juno. Di sini yang planet primernya cuman Mars, yang lainnya itu adalah sebenarnya minor, informasi tambahan. Tetapi anyway, buat beberapa orang ini bisa menjadi dominan ketika memang fokus kita adalah tentang hubungan, karena jelas hubungan dengan kondisi seperti ini ada kaitannya dengan perjanjian, ada kaitannya dengan hal yang mengikat,
tetapi ini juga sekaligus mengikat dan menggigit, tanda petik ya. Masih ada hal yang memang kita harus belajar untuk sikapi supaya dia tidak bersikap destruktif terhadap diri kita maupun orang lain. Dari tarotnya kita ambil 4, kita biarkan ada yang terbalik langsung. Speed difficult, kita langsung lihat ke belakang. Thoughtful, curious, intellectual, writer, student. Iya, ini kan seperti kita sedang mempertanyakan sesuatu dan kita nggak puas anyway dengan apapun jawabannya. Self-destructive, kayaknya kata destruktif dari tadi berkali-kali keluar. Paling nggak saya merasa bahwa itu ada, dan ini tempatnya di challenge ya. Jadi mungkin dengan kita tidak puas mempertanyakan sesuatu, itu justru seperti mengorek luka lebih dalam lagi. Kayaknya seperti itu. Advice-nya adalah mengalah kayaknya. Iya, stop it. Kalau kita merasa kita ingin mengorek luka, kita ingin mengorek mungkin kebohongan orang lain, ya. Yang kita tahu kalau kita korek itu sebenarnya nggak bantu gitu, hanya konfirmasi aja dan membuat kita makin terluka. Maka ini kan tempatnya saran tadi ya, stop it, udah. Kenapa? Kamu hanya menyakiti diri sendiri. Dan di sini kalau kita lihat belakangnya, iya, barangkali memang pada saat ini kita belum bisa menguasai emosi kita pada hari ini. Oke, jadi kalau dari sebaran kartu tarot hari ini yang 4 ini, ceritanya secara garis besar adalah ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang kita sayangi dan kita merasakan betrayal di situ. Sebenarnya kita udah tahu cerita besarnya adalah betrayal, tapi kita seperti ingin tahu detailnya gitu, dan semakin tahu detailnya kita semakin berteriak sedih, tapi kita nggak tahan untuk terus tanya ke dalam, ngorek terus, dan akhirnya apa? Akhirnya tidak membahagiakan. Barangkali pada saat itu puas karena sudah pol gitu, udah tahu semua, tapi sebenarnya it really doesn't have. Tapi kalau menurut saya, kalau memang ini harus dilewati oleh beberapa teman kita, ambil jika resonate ya, lepaskan jika tidak resonate buat teman yang memang menghadapi ini. Karena memang Jupiter sama Venus tadi kan oposisi tepat. Mungkin ini adalah peaknya hari ini, dan konfrontasi mau tidak mau harus dilewati. Kalau memang tidak bisa nahan ya, ya hanya ketahuilah saja bahwa sebenarnya mungkin akan lebih membantu kalau dirimu tidak mengorek sampai terluka. Karena sebenarnya yang ingin disampaikan pada hari ini adalah ini, bahwa sebenarnya ikatan yang destruktif, yang tidak jelas, yang selama ini masih membelenggumu itu sekarang sedang dibuka. Setelah dibuka apa? Setelah dibuka ya, dengarkan. Memang gejolaknya tinggi dan mungkin sangat ingin ngamuk barangkali ya. Tapi ini berusaha untuk ditenangkan. Ya tadi ya kayaknya Six of Wands terbaliknya itu berusaha untuk mengatakan tenang dulu. Kalau kamu tenang, kamu bisa melihat cinta di sini. Ada cinta di sini. Hanya saja dia terselimuti oleh kemarahan dan lainnya. Dan pergilah ke arah di mana cinta itu ada. Ini tricky banget ya, apalagi kalau kita memang sedang argumentasi dan sedang pol banget emosinya. Tapi sebenarnya pesan dari hari ini adalah somehow di antara komunikasi yang berat tadi, ini saya hanya bicara buat teman-teman yang resonate ya. Mohon dipahami bahwa saya tidak sedang bicara untuk semua orang. Bahwa di dalam
komunikasi yang sangat berat itu dan mungkin ingin saling menyerang, yang satu sudah terpojok, yang satu ingin kembali memojokkan, atau bahkan kemudian sudah tidak tahu, posisinya udah apatis lah kira-kira ya. Yang satu masih ingin berteriak karena merasa baru tahu dibohongi bahwa somehow kenapa bisa begitu terluka, karena memang di situ ada cinta. Cinta itu lembut, dan dia begitu dilukai, dia lukanya sangat mendalam, kira-kira seperti itu. Ini adalah bulan yang di Scorpio tadi ya, ketika kita membuka hati untuk cinta, kita punya risiko untuk terluka yang sangat mendalam. Tapi itu satu-satunya cara untuk kita berkomunikasi dalam cinta, karena kalau di dalam permukaan saja, tentu saja kita nggak akan sakit hati, tetapi ya kita juga tidak pernah merasakan cinta yang terdalam. Nah, jadi go for it kalau menurut saya. Anyway, worth it kan? Kita emang sakit, kita menangis, sekarang kita merasa dilukai, tapi kalau kita tidak pernah membuka perasaan cinta kita sebesar itu, kita kan juga tidak pernah tahu apa rasanya cinta. So, worth it. Seimbang. Kita terluka sekarang, tapi kita juga pernah merasakan cinta. Oh, I'm so sorry ya kalau misalnya ada yang resonate. If you believe something, anything can harm you, you are weak and vulnerable. If you believe nothing can harm you, you are powerful and invincible. Tak terkalahkan. Jadi intinya di sini masih meneruskan dari ucapan saya yang tadi. Bagaimana kita bisa merasa begitu terluka? Karena kita membiarkan diri kita lemah. Karena membiarkan diri kita jatuh cinta dan lemah. Cinta bisa membuat kita lemah, tetapi cinta juga bisa membuat kita menjadi begitu powerful. Karena kita bisa melihat dari cara yang lain bahwa kita sudah pernah menemukan cinta. Kalau kita memang cinta, ingin memenangkan cinta itu di dalam situasi sesusah apapun, dan saat ini bukan situasi mudah, dalam situasi susah apapun, maka sebenarnya kita punya kekuatan untuk mengambil lagi semua yang sudah pernah berantakan menjadi diri kita yang utuh lagi. Invincible adalah tidak terkalahkan. Kita nggak nyerah hanya karena situasi kayak gini. Iya, kita jatuh, iya kita tertampar, tapi kita nggak terpuruk di situ, enggak. Kita bisa bangkit lagi. Karena kita punya kekuatan. Datangnya dari mana? Dari cinta. Cinta yang mana? Cinta yang sama yang membuat kita terjatuh. Cinta yang sama juga yang membuat kita bangkit. Rasanya seperti itu. Dalam banget. Ya. Oke, rasanya cukup sekian dulu. Ya, jika perlu melihat silahkan di rewind lagi aja. Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.